65 kalau nggak salah, Pak. 65 orang. Ini hari ini yang hadir cuma 18 ya? 20 orang ya? Ya, oke, nggak apa-apa. Bisa hidupin kamera nggak? Belum ke air, Pak, bentar. Ya, tolong kameranya dihidupin dulu dong. Halo. Mas Iksan, Alexander, Abdul Ghani, ya yang lain. Tolong dihidupin dulu kameranya. Ya, yang lagi di jalan juga nanti menyusul. Halo. Agus Nopta, Alzan Zahir, Anida Retna, ini dulu kelas. Anissa Nur Hidayati. Ini kita semester berapa sekarang? Dinda Ilhan. Semester 7, Pak. Oh, 7 ya. Kalau akunting udah belajar ya kemarin ya? Asnita, udah ya, udah hidup ya. Audi Fitriana, Maya Meilani, Raisa Reviana, Rizky Kurnia, Tasya, Tania, Agustina. Oke, ini biasanya gimana sih? Memang boleh matiin kamera? Pak, maaf izin reload dulu ya, soalnya error gak ada tampilannya. Oh gitu. Jadi gimana? Kita logout semua atau gimana? Cuman saya aja, soalnya gak ada screen Bapak sama teman-teman, gak keluar. Oke. Tuh ada yang nanya tuh, Abdul Ghani nanya, ada yang punya link grup WA-nya nggak? Tolong di-share di sini dong. Oke, ya makasih ya. Siapa yang nge-share tadi Suci ya? Baik, terima kasih. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Perkenalan dulu, saya Ade Salman, ini kelas manajemen risiko. Beberapa saya ingat namanya nih waktu waktu di semester kemarin. Ini saya nggak tahu sistem ininya. Ini manajemen apa sih? Manajemen perbankan, manajemen aja. Belum Pak, belum ini SDM. manajemen aja Pak. Belum ada peminatan gitu ya, manajemen umum. Belum. Kita ini dulu ya, ketua kelas kan belum ada, ketua kelas. Terus nanti pembagian kelompok dulu untuk tugas. Ada yang mau jadi volunteer jadi ketua kelas? Silakan. Ayo, ada yang ini volunteer jadi ketua kelas? Ayo dong. Boleh Pak saya kalau memang tidak ada. Oke, dia ya. Iya, Mbak Dia. Terus kita tuh kan ada tugas.
ada tugas kelompok. Kita ada berapa tadi? 70, 73? Atau ada berapa ya? Mahasiswanya. Gini, kita bikin kelompok aja, maksud saya karena online ini kan periode online-nya mungkin cuma ada berapa pertemuan ya. Total kita ada 16 pertemuan, dikurang UTS sama UAS sama review itu tinggal 4. Sorry, bukan tinggal 4, tinggal UAS, UTS 2 sama review 2, berarti dikurang 4, berarti tinggal 12. 12 yang online ini ada separohnya gitu kan. Berarti separohnya ada 6. 6 yang online, berarti kita bagi 5 kelompok aja. Spare kalau nanti ada kelewatan satu hari yang online gitu ya. Kita bagi 5 kelompok. Silakan aja nanti dibikin aja di grup di grup WhatsApp. Yang belum join saya nggak tahu. Yang belum join nih banyak benar nih, soalnya yang kuliah baru 30 orang, baru 29 orang, sementara kalau orangnya ada 70 nanti yang lain jangan tanya ke saya, maksud saya kalau mau komunikasi di grup silahkan, tapi kalau ada yang ketinggalan ya silahkan join sendiri gitu ya. Jadi Mbak Dea tolong dikoordinir aja nanti di grup WhatsApp aja, ditulis nama-namanya per kelompok gitu. Kalau ada 70 orang kita bagi 5 berarti sekitar 14 orang per kelompok. 14 orang per kelompok, silahkan aja nanti kalau udah ditulis nama-namanya di grup WhatsApp, kumpul aja di Excel gitu ya, nanti kirim share lagi di grup WhatsApp gitu. Baik, Bapak. Oke. Kamera nggak apa-apa kalau memang lagi dalam perjalanan atau ini atau tidak bisa atau sinyalnya jelek, nggak apa-apa di off, tapi nanti sekali-sekali saya tanya, saya nggak mau juga nanti ditanya orangnya nggak ada gitu. Jadi kameranya ditinggal gitu, sekali-sekali saya akan tanya juga. Jadi kalau untuk tugas, kan kemarin kita sesi 1 ini ya, pakai pakai video gitu ya, recording. Nah ini yang sesi kedua online. Sesi 1 tugasnya cuma tugas pribadi aja, yang tugas kelompoknya di drop aja. Kemarin kan belum ada pembagian. Yang sesi 2 nanti tugasnya berarti akan dipresentasikan di waktu online sesi keempat berarti ya. Tugas sesi kedua. Tugas sesi kedua dipresentasikan nanti di online sesi keempat. Oke. Begitu terus. Tugas sesi saya belum tahu tugas sesi ketiga apa ada tugas kelompoknya juga, nanti kita ini lagi ya, kita review lagi. Tapi yang jelas setiap presentasi itu dilakukan nanti di kelas online, dan itu mungkin cuma ada 5 atau 6 kelas gitu selama 1 semester ini. Baik, ini kita mulai aja. Kalau mau bertanya silahkan gitu ya, langsung dipotong aja. Dan kalau bisa kita 2 arah gitu, maksud saya jangan cuma saya yang ngomong terus, tapi kalau mau bertanya silahkan, kalau mau komentar silahkan. Baik, saya reminder mengenai silabus kita ya, udah muncul kan. Yang pertama silabus kemarin itu mengenai masih awal waktu di sesi 1, masih latar belakang dari manajemen risiko. Sesi 2 ini yang sekarang. Sesi 2 yang sekarang ini mengenai regulasi gitu ya. Nanti sesi 3 minggu depan mengenai manajemen risiko kredit. Oke. Mengenai risiko, ada yang bisa share. Risiko itu maksudnya seperti apa? Lalu manajemen itu seperti apa? Ada yang bisa definisikan? Ini kan ada 2 kata nih. Manajemen risiko bank, 3 kata. Sekarang manajemen risiko dulu. Silakan. Ada yang mau komen mengenai apa itu risiko, apa itu manajemen? Saya izin, Pak. Ya, Mbak siapa? Oh, Mbak Dea. Ya, silakan. Kalau secara singkatnya mungkin risiko itu kayak konsekuensi lagi, Pak. Konsekuensi dari berbagai macam hal.
kan risiko nih. Kalau singkatnya itu risikonya adalah konsekuensinya gitu. Thank you. Nah, jadi setiap manajemen pasti ada resikonya. Resikonya itu apa kayak konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kalau manajemennya itu kayak strukturnya itu, Pak. Strukturnya seperti apa. Jadi buat ngejalanin sesuatu pasti harus ada struktur yang baik kan. Nah, setiap struktur yang kita jalanin itu pasti ada risiko atau konsekuensinya. Kalau secara pemahaman saya gitu, Pak. Baik, terima kasih, Mbak Dea. Kalau kita pecah, memang seperti itu ya. By definisi kan mirip gitu ya. Manajemen itu kan adalah apa ya? Jadi bagaimana kita mengorganisir gitu kan ya. Manajemen kan prinsipnya planning, organizing, actuating gitu, lalu controlling. Jadi bagaimana kita mengorganize dan menggunakan sumber daya gitu ya untuk mencapai satu tujuan. Itu kan manajemen. Nah, yang diatur manajemen ini berarti kan kita mengatur mengenai resiko, gitu ya. Kita memanage resiko itu. Nah, risiko itu memang betul itu adalah sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Kalau kita dalam aktivitas sehari-hari pasti akan menghadapi risiko. Tinggal sekarang kemungkinan kejadiannya gitu kan. Risk event-nya seberapa besar gitu. Kalau risiko pasti kita sehari-hari akan menghadapi risiko. Jadi kalau kita definisikan apakah setiap hari kita menghadapi risiko? Betul, kita menghadapi risiko. Lalu apakah risiko itu akan terjadi? Nah, ini yang akan dimitigasi. Misalnya begini, kalau kita pergi ke kantor setiap hari atau pergi ke kampus setiap hari gitu ya, kan ada risiko untuk misalnya terjadi kecelakaan. Betul nggak? Tetap ada risiko terjadi kecelakaan. Tinggal sekarang seberapa besar frekuensinya, kemungkinan frekuensi terjadinya, dan seberapa besar dampaknya. Kan dua yang kita ukur ya. Satu frekuensinya, kemungkinan frekuensinya, kedua dampaknya. Seberapa besar dampaknya. Jadi kalau memang frekuensinya rendah, lalu dampaknya juga kecil, mungkin kita bisa mengabaikan, gitu ya, bisa mengabaikan risiko itu. Nah, sekarang kalau saya bilang resiko itu berbanding lurus dengan waktu. Setuju nggak? Resiko berbanding lurus dengan waktu. Semakin panjang waktu, semakin lama hari resiko yang kita hadapi akan semakin besar. Setuju, Pak. Ya. Jadi kalau resiko itu sebetulnya memang secara teori itu berbanding lurus dengan waktu. Semakin lama waktunya, semakin panjang waktunya, semakin besar kemungkinan resiko yang dihadapi. Nah, kalau di perbankan ini juga itulah sebetulnya yang di-cover dengan suku bunga. Jadi seharusnya semakin panjang jangka waktu, semakin besar suku bunga yang dibebankan. Karena bunga itu sebetulnya untuk mengcover risiko. Jadi misalnya kita pergi ke bank lalu mau menempatkan deposito, rate bunga deposito 1 bulan itu akan lebih rendah dari rate bunga 3 bulan gitu ya. Lalu akan lebih rendah lagi dari rate bunga 12 bulan. Dan jarang bank yang punya produk lebih dari 24 bulan gitu, jarang, kecuali kredit. Tapi kalau kredit bisa dibuat fix tapi floating. Maksud saya floating itu mengambang. Mengambang itu nanti dengan kondisi perbankan saat itu gitu ya. Karena kan KPR itu kadang-kadang panjang-panjang tuh. Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun gitu ya. Contohnya untuk KPR. Nah, itu nanti biasanya dibuat floating. Floatingnya nanti berubah sesuai dengan kondisi saat itu. Oke, kita lanjut. Kalau buku saya udah kasih ya waktu itu ya. Udah saya share di grup buku manajemen risiko yang level 2. Yang kita pakai level 2 dan level 3 sebetulnya. Halo, ini yang lain nih pada diam-diam aja nih, memang dengar atau enggak? Yang jawab dari tadi cuman Mbak Dea aja. Ada, Pak. Ada. Oh iya.
Ada, Pak. Jenny dulu. Ya. Ada, Pak. Oke. Bank itu secara definisi bank itu berperan sebagai intermediasi keuangan. Jadi yang kemarin-kemarin kayak Mbak Jenny ini udah belajar waktu itu sama di kelas saya juga. Bank Iya, itu Pak, betul. bank itu tugasnya apa sih? Tugasnya kan dia menghimpun dana masyarakat, gitu ya. Menghimpun dana masyarakat, gitu. Jadi ini ditempatkan di bank. Lalu bank ini akan menyalurkan dana masyarakat itu kembali dalam bentuk kredit. Dan untuk itu si debitur, kalau pengguna dana ini, itu kan kita sebutnya debitur ya, yang penerima kredit ini kita sebutnya debitur. Debitur ini akan membayar bunga ke bank. Si peminjam akan bayar bunga ke bank. Gitu ya. Dan bank akan membayar lagi bunga ke pemilik dana. Gitu ya. Jadi bank akan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu bank menyalurkan lagi ke dalam bentuk kredit. Dan si debitur, si pengguna kredit ini akan membayar bunga ke bank, dan bank akan membayarkan bunga ke penyimpan dana. Jadi keuntungannya sebetulnya adalah selisih dari ini ya. Selisih dari bunga yang dibayarkan ini. Misalnya bank memberikan kredit dengan bunga 10% gitu ya. Lalu bank membayar bunga ke nasabah penyimpan itu 5% gitu. Selisihnya mungkin 5% jadi pendapatan banknya. Jadi kalau pendapatan bank itu sebetulnya 2 item yang paling besar. Satu dari ini, dari pendapatan bunga kredit, setelah dikurang dengan biaya bunga kredit, bunga dana gitu ya, biaya bunga dana ke masyarakat. Dan satu lagi ada income-nya itu dari fee base. Fee base itu adalah dari transaksi-transaksi. Ya, seperti transaksi transfer, lalu dari jasa-jasa gitu ya. Ada biaya administrasi tabungan, itu yang dari fee. Jadi kalau fee base itu mungkin sekitar 30% dari pendapatan bank. Berbeda-beda ya tiap bank ya. Berbeda-beda. Ada bank yang fee base-nya besar gitu ya. Lalu pendapatan bunga kreditnya lebih rendah gitu ya. Kalau saya perhatikan itu seperti BCA. BCA itu lebih besar, bukan lebih besar, maksudnya fee base income-nya itu dominan. Sementara pendapatan bunga kreditnya nggak lebih dominan. Mungkin porsinya di BCA itu 60-40. 60% dari pendapatan bunga, 40% dari fee base income. Sementara kalau di beberapa bank lain seperti mungkin BRI, Mandiri gitu ya, itu sekitar 70% dari pendapatan bunga, 30% dari fee base income. Ini contoh. Nah, kalau kita lihat bisnisnya seperti ini, ada yang bisa gambarkan nggak? Perkiraan resikonya ada di mana? Kalau bisnisnya seperti ini. Ini banknya ketergantungan pendapatannya dari bunga nih. Satu dari bunga, satu lagi dari fee base income. Gitu. Yang dominan dari bunga. Kira-kira resikonya ada di mana? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Bu Putri, silakan kalau mau jawab. Mbak Putri. Kira-kira resikonya ada di mana? Nggak apa-apa, Nek. Ini aja jawab aja. Nggak ada yang dihukum, nggak ada yang salah. Resikonya kalau rata-rata kan kalau di bunga berarti dia kalau nggak bayar cicilannya, pokoknya nggak dibayar, bunganya juga apalagi berarti, Pak. Betul. Itu salah satu. Bukan salah satu, itu yang mungkin paling dominan gitu ya. Yang salah satu yang paling dominan. Berarti itu ada di risiko kredit, betul kan? Kreditnya tidak terbayar gitu ya. Pinjamannya yang disalurkan tidak terbayar. Nah, itu kan ada risiko kredit berarti. Ada juga kemungkinan sebetulnya suku bunga di pasar naik. Ya kan? Kalau suku bunga di pasar naik,
berarti ada risiko kenaikan suku bunga kredit. Dan kalau suku bunga kreditnya meningkat, berarti ada kemungkinan debiturnya tadi nggak bisa bayar. Jadi tidak terbayar juga. Itu yang salah satu, betul tadi Bu Putri. Sebetulnya ada lagi beberapa risiko lainnya. Nanti ada risiko likuiditas, gitu ya. Likuiditas maksudnya kemampuan bank itu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Misalnya gini, setiap hari kan nasabah penyimpan dana ini kan akan tarik dananya gitu ya. Akan tarik dananya sesuai kebutuhan dia gitu. Nah, bank itu harus bisa memenuhi itu gitu ya. Jadi setiap penarikan itu harus bisa dipenuhi. Karena itu kan dana masyarakat, dia harus penuhi. Tapi kalau seluruhnya misalnya sudah disalurkan dalam bentuk kredit gitu ya. Jadi ada rasio yang namanya kan loan to deposit ratio. Jadi kalau saya misalnya punya bank, terus saya menghimpun dana masyarakat 100, taruhlah 100 miliar gitu ya. 100 miliar, 100% saya salurkan semuanya 100 miliar ini ke dalam bentuk kredit. Berarti kalau suatu saat ada nasabah pemilik dana ini mau tarik, saya nggak bisa serta-merta tarik memberikan dana itu gitu. Karena 100% kan sudah disalurkan di dalam bentuk kredit. Gitu ya. Digunakan dalam bentuk kredit. Itu yang sebetulnya disebut dengan risiko likuiditas. Jadi bank itu harus menjaga supaya dia tetap liquid dan dia bisa memenuhi kewajiban jangka pendek dia gitu ya. Gitu kira-kira. Ada yang mau bertanya? Belum. Oke. Sofa Yulia mau bertanya? Belum, Pak. Oh, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebetulnya kalau kita belajar di akunting, ini contoh dari, ini muncul kan layar saya, muncul ya? Satu, ini contoh dari aktiva pasiva dari bank, dari neraca bank. Jadi kalau di sini kan adanya kewajiban gitu ya. Kalau kita belajar akuntansi kan di sebelah kiri itu adalah semuanya mengenai aset. Jadi ada aset lancar, aktiva lancar dan aktiva tetap gitu ya, seperti investment sama fixed asset gitu. Lalu di sebelah kanan ini adalah kewajiban dan modal. Dicontohkan di sini yang jadi kewajiban adalah dana pihak ketiga, dana pihak kedua, dan dana pihak pertama. Jadi dana pihak ketiga ini adalah simpanan dari masyarakat umum. Ini yang menjadi kewajiban bank gitu ya. Dia harus memenuhi kapan saja dana masyarakat umum ini kalau ingin ditarik. Di sebelah sini adalah kredit yang disalurkan. Nomor satunya misalnya yang termasuk cadangan-cadangan ini adalah uang kas misalnya ya, uang kas, lalu ada juga surat berharga yang dipegang bank gitu ya, yang suatu saat bisa dicairkan kalau dana masyarakatnya akan ditarik. Dan di sini juga ada pinjaman. Jadi sebetulnya antara aktiva dan pasiva ini keterkaitannya kan agak besar gitu ya. Jadi misalnya dana pihak ketiganya tadi 80%-nya disalurkan dalam bentuk kredit gitu. Kan ini, nah itu yang makanya bank itu agak beresiko gitu ya, menghadapi resiko inherent. Menghadapi resiko inherent maksudnya risiko yang melekat pada bank itu gitu ya, pada aktivitas bank itu. Oke. Ada yang pengen bertanya silakan. Pak, kalau dana pihak pertama, kedua, ketiga itu kayak donaturnya? Ya, biasanya yang berkaitan dengan bank itu. Jadi ada pinjaman juga, bank itu kan bisa dapat pinjaman gitu ya. Bisa dapat penempatan. Ada yang berkaitan dengan bank itu gitu.
ada pihak-pihak yang berkaitan dengan bank itu gitu, bukan dengan masyarakat gitu. Oh iya, makasih Pak. Bisa yang berasal dari modal sendiri, dari pemegang saham gitu, itu yang disebut dengan dana pihak pertama gitu. Tapi yang paling besar portofolionya di sini adalah dana pihak ketiga, dana masyarakat. Jadi teman-teman bisa bayangin sebetulnya kalau porsi modal bank itu tidak diatur. Kita kan kalau belajar di akuntansi kan ini harus balance gitu ya. Harus sama besar aktiva sama pasiva. Kalau misalnya aktiva ini 100% kredit gitu ya. Dan dana pihak ketiganya juga 100%, misalnya dana pihak ketiganya 100%, bukan persen, sorry, 100 gitu ya, nominal 100, loan-nya 100, di sini mungkin lalu ada fix asetnya mungkin 20 gitu, berarti modal banknya pun cuma 20 gitu ya. Lebih jauh, lebih kecil dari dana yang dihimpun. Lebih kecil dari dana yang dihimpun. Jadi kalau regulasinya, itu CAR itu yang disebut capital adequacy ratio dulu itu minimum 8%. Sampai sekarang masih minimum 8%. Nanti kita masuk sampai situ ya. 8% dari mana? Dari aktiva yang tertimbang menurut resiko. Jadi misalnya ini ada loan 100 di sini. Misalnya ditimbang nih yang sangat beresiko itu ada 80% gitu. Jadi ada 80 yang aktiva tertimbang menurut resiko. 80. Kalau CAR-nya 8%, berarti bank itu harus punya modal 8% kali 80. Atau 6,4. Jadi sangat jauh sebetulnya dengan ininya ya, dengan resiko yang dihadapinya gitu, dengan dana yang dihimpun, kredit yang disalurkan. Sementara dia hanya punya modal hanya sekitar 6,4 gitu ya. 8%. Nah, ini regulasinya, peraturannya. Jadi ada undang-undangnya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, lalu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Oh, ini udah disebut juga. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 tentang tahun 99. Jadi regulasinya ini tujuannya apa sebetulnya? Untuk melindungi industri perbankan iya, juga melindungi nasabah iya, dan melindungi perekonomian secara keseluruhan gitu ya. Karena bank ini berdampak berisiko secara sistemik gitu ya. Sistemik itu apa? Dampaknya besar. Itu. Dampaknya besar dan bisa merembet ke perekonomian dan moneter. Jadi makanya bank itu harus diregulasi. Bank itu harus diawasi. Gitu. Jadi memang bank ini adalah salah satu industri yang regulasinya banyak gitu ya. Paling banyak, highly regulated. Dimanapun di dunia bank itu merupakan industri yang highly regulated. Yang membuat regulasi siapa gitu? Yang menjadi regulatornya siapa? Kalau di Indonesia itu ada BI, ada OJK gitu, juga ada Kementerian Keuangan gitu ya. Dan bank ini dengan pihak-pihak ini juga selain menjadi objek regulasi juga membantu mereka juga. Misalnya apa? Misalnya dalam hal kontrol devisa, dalam hal pelaporan devisa, dalam hal mengatur membantu perekonomian. Gitu. Ekonomi makro udah belajar kan? Sudah, Pak. Ya. Jadi di ekonomi makro mungkin teman-teman tahu gitu ya. Di ekonomi makro kan dijelaskan. Kalau misalnya inflasi tinggi, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Inflasi itu berarti kenaikan harga-harga barang. Ekonomi moneter udah belajar? Menaikkan Halo? bunga, bukan Pak.
Ya, gimana Mas Alzan? Menaikkan suku bunga bukan Pak? Betul. Terima kasih. Menaikkan suku bunga untuk apa? Untuk meredam inflasi. Kenapa Bank Sentral menaikkan suku bunga? Nggak apa-apa, jawab aja silakan. Yang lain. Kenapa Bank Sentral berusaha menaikkan suku bunga? Kita diskusi aja, diskusi. Ini ya, salah satu contohnya sebetulnya adalah karena, misalnya karena uang beredar di masyarakat itu terlalu besar. Kalau uang beredar di masyarakat terlalu besar, maka kecenderungannya masyarakat itu akan menggunakan uang itu, gitu ya, untuk berbelanja, misalnya. Meningkatkan pengeluaran dia gitu ya kalau uang beredar terlalu besar, sehingga apa yang terjadi, harga-harga akan naik. Nah, bagaimana dari sisi moneter bank sentral itu melakukan itu, dia akan menaikkan suku bunga supaya apa? Supaya masyarakat berbondong-bondong menyimpan dana di bank. Gitu. Jadi mengurangi sentimen untuk mengeluarkan uang beredar, untuk menarik, mengurangi sentimen untuk berbelanja ya, meningkatkan pengeluaran. Jadi mengurangi kemauan masyarakat untuk menggunakan uang, gitu ya. Karena uang yang beredar itu udah lebih besar dari kebutuhan masyarakat. Ditaruh di bank. Jadi kalau suku bunganya naik, tentu semua orang akan berbondong-bondong menyimpan uangnya di bank. Gitu ya. Ini saya cerita sedikit, sebetulnya apa yang inflasi itu kan ada dua macam. Satu cost push, gitu ya, karena kenaikan harga-harga, atau demand pull, gitu ya. Ada cost push inflation atau demand pull inflation. Cost push itu karena kenaikan harga-harga barang, atau demand pull karena ada kenaikan permintaan barang. Gitu. Nah, kalau demand pull itu yang diantisipasi dengan misalnya dengan kenaikan suku bunga. Sementara kalau cost push karena kenaikan biaya-biaya belum tentu diantisipasi dengan kenaikan suku bunga. Nah, ini tahun-tahun ini agak semenjak ada perang Rusia dan segala macam bencana begini, ini sebetulnya agak dua faktor yang bergerak gitu ya. Dari cost push sama dari demand pull. Jadi pertama karena memang harga-harga barang cenderung naik, dan lalu ada demand pull juga, ada peningkatan permintaan. Lebih kepada cost push. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kenapa bank itu perlu diregulasi? Kenapa bank itu harus diatur gitu ya, diatur dengan ketat gitu ya. Ini ada beberapa pertimbangan kenapa regulasi itu dibutuhkan bagi perbankan. Satu, bank itu harus menjaga rasio hutang dengan modal. Tadi hutangnya kan sebetulnya dalam bentuk dana masyarakat gitu ya. Lalu sama juga ini sebetulnya dengan modal. Modal tadi, modal itu harus berapa? Karena bank itu kan menghadapi resiko besar. Kalau dibilang CAR-nya tadi, capital adequacy ratio-nya, rasio kecukupan modalnya 8%, itu minimum, kesepakatan internasional minimum. Tapi sekarang sudah berkembang berdasarkan resiko dari masing-masing bank. Jadi tidak hanya 8%, tapi bisa ditambah. Dan yang bisa memerintahkan untuk menambah itu adalah regulator. Tadi regulatornya siapa? Bisa BI, bisa OJK, itu yang dua yang berperan gitu ya. Dan juga ada Kementerian Keuangan sebetulnya yang ikut berperan di situ. Nah, bank-bank, terutama bank-bank pemerintah itu ikut membantu sebetulnya peran dari BI dalam mengelola
moneter. Misalnya nih, sekarang terjadi resiko kenaikan kurs gitu ya. Kurs US dollar kan cenderungnya naik nih, sekarang sudah 15.200-an gitu ya. Nah, BI itu bisa jadi akan intervensi. Intervensi caranya gimana? Dengan melakukan pembelian rupiah gitu ya, dengan melepas dolar sebanyak-banyaknya ke pasar. Kalau kalau dolar ini dilepas, dan maka nilainya akan semakin turun gitu ya, kursnya akan semakin turun. Dan itu BI bisa minta bantuan kepada bank-bank untuk melakukan hal itu. Jadi bank-bank BUMN kadang-kadang diminta untuk membantu tuh bank bank sentral dalam melakukan regulasi. Lalu insolvensi ini kemampuan membayar kewajiban. Jadi bank itu harus diatur karena dia memiliki kewajiban dia harus mampu untuk membayar kewajibannya. Jadi gini, misalnya satu bank di sisi pasifannya selain dana pihak ketiga dia juga ambil pinjaman dari pihak lain gitu ya, dari pihak lain, misalnya dari bank lain gitu ya, untuk mengcover kebutuhan dia gitu ya. Tapi ini kan ada kemungkinan banknya tidak sanggup untuk membayar, dan ini harus diregulasi juga, diawasi juga gitu oleh regulator. Lalu ada yang keempat adalah peranan bank sentral sebagai lender of the last resort. Bank sentral ini sebagai sumber pinjaman terakhir bagi bank-bank. Kenapa harus ada bank sentral menyediakan peran seperti ini? Karena bank-bank itu sebetulnya tiap hari kan menghadapi risiko kekurangan dana gitu ya, kekurangan misalnya kalah clearing gitu. Contohnya adalah kalah clearing. Kalah clearing berarti kan dana yang keluar dari bank itu lebih besar dari dana yang dihimpun gitu ya, yang masuk dari transaksi harian seperti itu. Nah, bank itu bisa jadi untuk memenuhi kewajibannya dia akan pinjam ke bank lain. Kalau dia nggak dapat, dia akan pinjam ke bank sentral. Gitu. Jadi bank itu harus bisa memenuhi kewajiban dia. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang istilah kalah clearing itu yang terlalu dibesar-besarkan gitu ya. Sebetulnya setiap hari di tiap kota atau tiap ini bank itu mungkin mengalami kalah clearing. Tapi ini kan terjadi di beberapa kota gitu ya. Di beberapa kota. Mungkin di kota Bandung dia kalah clearing, di Jakarta dia menang clearing. Itu nanti kan dikumpul gitu ya. Posisinya apakah dia kalah clearing atau menang clearing. Kalau dia kalah clearing dia akan penuhi dengan uangnya sendiri. Tadi kan dia punya cadangan di sisi di sisi aktiva gitu ya tadi. Dia punya uang kas, dia punya punya cadangan yang lain seperti surat berharga yang bisa dijual dalam waktu cepat gitu untuk memenuhi kewajiban penarikan-penarikan itu gitu. Lalu untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk menjaga stabilitas moneter. Gitu. Ini yang beberapa regulasi yang dipentingkan bagi perbankan. Jadi kalau kita belajar dari krisis moneter tahun 98, itu terjadi instabilitas gitu ya dari sisi keuangan dan dari sisi moneter. Jadi yang terjadi adalah sebetulnya waktu tahun 98 itu sebagian besar dana asing di Indonesia itu keluar negeri. Sehingga Sehingga kurs meningkat. Dan dana-dana yang berada di Indonesia itu menjadi berkurang sehingga pemerintah berusaha menahan dengan menaikkan suku bunga. Jadi kalau tahun 98 itu suku bunga itu sampai 60%. Suku bunga rupiah. Untuk menjaga supaya dana-dana itu tetap berada di Indonesia gitu ya. Nah, ini kan dampaknya bisa besar. Dampaknya bisa besar kenapa? Akan banyak isu yang beredar bahwa bank ini kolaps, bank itu kolaps gitu, dan
akan terjadi penarikan misalnya. Jadi tingkat kepercayaan di bank itu penting karena bank itu tidak mungkin bisa memenuhi kewajibannya dalam waktu singkat gitu ya, dalam waktu cepat. Jadi kalau nasabah dananya ini ingin menarik seluruh dananya, sementara sebagian besar dananya sudah ditempatkan dalam bentuk kredit gitu ya, kalau semuanya bersama-sama ingin menarik dari bank, bank itu tidak akan bisa memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Dan bank akan coba mencari sampai ke bank sentral sebagai lender of last resort. Kalau nggak dapat, maka banknya mungkin akan kolaps. Dan ini bisa berimpact kepada bank-bank lain karena kepercayaan dari masyarakat akan berkurang gitu ya. Oh, ternyata banknya nggak sehat gitu. Banyak isu yang berkembang sehingga masyarakat juga akan menarik dana dari bank lain. Nah, ini yang mengganggu sebetulnya dari sisi stabilitas perekonomian, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi moneter. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Halo. Halo. Belum ada, Pak. Oke. Lalu nomor 7, adanya liberalisasi keuangan internasional. Kenapa ini harus dikontrol? Antara lain, bank sentral itu selalu akan menjaga melihat apakah devisa itu ada di Indonesia. Gitu. Itu dilaporkan dan bank ini salah satu yang akan melaporkan posisi devisa. Gitu ya. Jadi ada posisi devisa neto gitu ya. Jadi setiap transaksi itu sebetulnya akan tercatat di bank. Misalnya kalau kita ekspor barang ke luar negeri, itu kan ada PEB-nya tuh, pajak ekspor nomor PEB gitu ya. PEB saya lupa P-nya itu apa, tapi EB-nya itu ekspor barang. Itu dipegang sama bea cukai dan dilaporkan juga ke bank sentral. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita ekspor barang kita akan terima uang gitu ya. Kita akan terima uang dari hasil ekspor itu dan itu dimonitor oleh bank sentral. Dimonitor, yang akan melaporkan adalah bank. Gitu ya, berdasarkan nomor PEB tadi. Berdasarkan nomor PEB tadi akan dilihat apakah ada uang masuk pembayaran dari ekspor tadi gitu ya. Jadi diusahakan supaya uang itu kembali ke Indonesia gitu ya, kembali ke diterima di Indonesia. Banyak kasus sebetulnya uang ekspornya dari Indonesia, uangnya tidak masuk lagi ke Indonesia gitu ya. Misalnya berkumpul di Singapura gitu. Nah, ini kan sebetulnya sayang gitu ya, bukan nggak membantu ya, hasilnya itu tidak diterima kembali di Indonesia. Lalu juga ada yang poin terakhir ini adalah persaingan antar bank dan juga inovasi produk keuangan. Nah, yang terjadi sekarang kan sebetulnya sudah meluas tuh adanya fintech gitu ya, ada pinjol, ada dan ini sebetulnya secara tidak langsung ataupun tidak langsung ini bersaing juga dengan bank gitu ya. Misalnya mulai dari pengiriman uang gitu ya, penggunaan jasa untuk pembayaran, kita membayar lewat QRIS gitu ya, lewat menggunakan OVO misalnya, menggunakan GoPay gitu, menggunakan Shopee gitu. Shopee Pay gitu. Nah, ini kan hal-hal seperti ini sebetulnya secara nggak langsung juga, langsung dan tidak langsung itu bersaing dengan bank. Ya, jadi bank-bank itu banyak berinovasi. Sekarang banyak yang join bekerja sama juga dengan fintech gitu ya. Kalau di Cina malah volume dari Alipay dan misalnya dari WeChat gitu ya, itu udah lebih besar dari bank. Sudah lebih besar dari bank. Nah, ini tadi Bank Indonesia ini sebagai regulator ya. Jadi yang melaksanakan tugas dan kewenangan adalah tugasnya itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan.
sebetulnya poin 3 ini sekarang sudah diambil alih perannya oleh OJK untuk pengawasan bank. Jadi kalau regulasinya memang bank sentral masih ada, tapi untuk pengawasan bank itu ada di antara lain di Otoritas Jasa Keuangan. Gitu ya. Ini pecahan dari BI. OJK itu tidak hanya mengatur bank sebetulnya, tapi semua yang berkaitan dengan jasa keuangan. Misalnya asuransi, gitu ya, bursa, gitu. Nah itu ada partnya dari tugasnya OJK di situ. Nah, sebenarnya kalau dari Bapak Ibu atau teman-teman dengar gitu ya, BI ini sifatnya independen atau tidak? Independen itu independen terhadap pemerintah atau enggak? Silakan. Yang mau jawab silakan. Iya, Pak, independen. Ya, dia independen. Lalu kalau dia independen, sebetulnya yang mengatur BI siapa? Yang mengatur BI. Dia independen nih terhadap pemerintah. Gitu ya. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Sebetulnya BI independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, tapi tidak murni independen. Jadi kalau misalnya dalam hal menerbitkan uang gitu ya. Teman-teman pernah lihat di uang di Indonesia itu ada tanda tangan Menteri Keuangan di situ. Dulu maksud saya sebelum regulasi yang dengan berdirinya OJK dan lain-lain itu, tanda tangan itu hanya ada di bank sentral. Gitu. Lalu siapa yang akan mengontrol kalau bank sentral menerbitkan uang secara misal ini ya, akan menerbitkan uang secara besar-besaran gitu ya, sehingga uang beredar yang di masyarakat akan menjadi berlebihan gitu. Nah ini yang bersyukur kita di Indonesia sebetulnya sudah ada tidak full independen, tapi ada peran pemerintah juga di situ. Ya, dan kita bisa lihat di uang kertas kita itu sekarang ada tanda tangan Menteri Keuangan gitu ya. Tidak semata-mata dari bank sentral saja yang menerbitkan uang gitu. Jadi di beberapa, enggak semua negara berlaku seperti itu. Jadi berlaku berbeda-beda di setiap negara. Ada yang betul-betul independen, ada yang malah bank lain yang menerbitkan uangnya. Ada yang pernah ke Hong Kong? Belum, Pak. Ya. Coba dilihat kalau mata uang Hong Kong gitu ya, uang kertasnya Hong Kong, itu dilihat. Yang menerbitkan uang itu salah satunya adalah HSBC. Hong Kong Shanghai Banking Corp. Itu adalah perusahaan swasta. Bukan bank sentral yang menerbitkan uangnya tuh. Coba aja sekali-sekali di browsing gitu misalnya dolar Hong Kong, di situ salah satu penerbitnya adalah HSBC. Gitu ya. Nah, itu kan berarti bukan bank sentral. Itu memang bergantung dari sejarah dari masing-masing negara. Cuma maksud saya kalau kita lihat seperti itu berisiko atau enggak? Buat negara itu. Beresiko, Pak. Nah, beresikonya gimana? Kalau ada moneter kayak gitu, mungkin lebih ini ya, jadi ini sendiri gitu, nggak ada Oke. Sebentar, ini saya cari contohnya. Nah, ini. Bentar ya.
Nah, ini contoh. Contoh dolar Hong Kong ini dilihat di sini. Di sini HSBC. Ini adalah bank swasta yang beroperasi di Inggris, gitu ya. Di sini tanda tangan dari direktur dari HSBC. Jadi yang menjamin uang dia itu adalah perusahaan swasta, gitu. Bukan dari pemerintahnya. Agak unik kan maksud saya. Agak unik nih apa namanya di Hong Kong itu. Ini panjang ceritanya sebetulnya, antara lain karena apa? Karena ya, Hong Kong itu pernah apa namanya perang dengan Inggris gitu ya, waktu perang Candu sekitar tahun 1800-an gitu. Dan pemerintah Inggris itu posisinya dalam posisi apa sangat berperan, sangat berpengaruh gitu di Cina ya, Cina daratan. Jadi Cina daratan itu pernah berperang dengan Hong Kong sampai akhirnya kaisarnya membuat perjanjian bahwa Hong Kong boleh dikelola oleh Inggris selama 100 tahun. Gitu. Dikelola oleh Inggris selama 100 tahun dan dikembalikan lagi ke Cina daratan tahun 1997. Tapi apakah Inggris melepas sepenuhnya Hong Kong tahun 97? Enggak. Sebetulnya karena uang yang dipakai itu masih menggunakan uang yang diterbitkan oleh ini, HSBC ini. Gitu. Ini kan sebetulnya beresiko untuk masyarakatnya gitu. Beresiko untuk masyarakatnya. Kenapa? Kalau misalnya HSBC-nya kolaps, apakah uang itu akan ada artinya? Akan bernilai? Tidak akan, Pak, kayak Zimbabwe. Zimbabwe gimana kasusnya, Mbak Putri? Itu kan udah nggak berarti banget uangnya, malah dibuang-buang. Beli telur juga, jadi kayak sistem barter lagi kayaknya sekarang tuh. Soalnya di sana uang itu udah nggak ada artinya. Nggak ada harganya. Nah ini case-nya mungkin di Zimbabwe case-nya lain lagi gitu ya. Jadi kalau di Hong Kong ini masih bernilai gitu, masih bernilai dan masih digunakan. Masih digunakan. Masih bernilai. Nah cuma maksud saya kan tentu ini akan beresiko gitu ya untuk masyarakatnya sendiri. Apakah kalau misalnya penerbitan ini dilakukan oleh bank swasta gitu ya. Pernah dengar juga kasus Bank Senturi. Bank Senturi sekitar tahun 2013. Gitu ya. Jadi tahun 2013 sebetulnya yang terjadi adalah bahwa salah satu kelemahan di Indonesia adalah bahwa pemerintah itu kan membebaskan gitu ya pihak asing untuk mendirikan bank di Indonesia. Nah kalau sekarang banknya itu kolaps gimana? Kita banyak lihat di Indonesia kan ada Maybank gitu, ada apa namanya HSBC gitu ya, terus ada bahkan banknya Bandung sendiri itu NISP itu kan sekarang sudah punya asing juga gitu. Saya lupa tuh NISP itu sekarang di belakangnya siapa gitu, tapi udah punya asing juga. Sebetulnya kalau di luar negeri, di negara-negara lain, umumnya tidak boleh pihak asing itu menghimpun dana masyarakat. Tapi di Indonesia, semenjak tahun krisis tahun 98 itu dibolehkan. Pihak asing, bank asing menghimpun dana masyarakat. Ini perbedaannya gitu ya. Jadi kalau di luar negeri, menghimpun dana masyarakat dia itu, bank asing tidak boleh. Misalnya BCA buka cabang, taruhlah di New York gitu ya, buka cabang di New York dan dikasih izin. Umumnya tidak dikasih izin untuk menghimpun dana masyarakat. Tapi dikasih izin untuk kasih kredit. Kasih pinjaman boleh, tapi menghimpun dana masyarakat tidak boleh. Kenapa? Sebetulnya kan pemerintahnya itu melindungi masyarakatnya sendiri. Kalau dia menempatkan uangnya di bank asing, kalau bank asingnya di induknya itu kolaps, siapa yang menjamin
dana masyarakat itu bisa kembali. Nah, di Indonesia itu ada namanya Lembaga Penjamin Simpanan, gitu ya. LPS ini kita diskusi aja, cerita aja. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ada lembaga penjamin simpanan. Jadi setiap simpanan kita itu dijamin oleh LPS. Gitu ya, dengan kriteria tertentu. Misalnya sepanjang suku bunganya tidak melampaui suku bunga dasar dari suku bunga acuan Bank Sentral misal gitu ya. Ada kriteria tertentu. Jadi dijamin oleh LPS. Dan bank itu bayar, dia semacam asuransi. Bank itu bayar premi asuransi ke LPS. Untuk menjamin kalau suatu saat banknya kolaps itu uangnya tetap akan dibayarkan, gitu ya. LPS ini punya siapa? LPS ini milik pemerintah. Jadi kalau banknya kolaps, yang akan membayar itu adalah LPS. Dan berarti yang akan membayar itu adalah APBN juga, gitu kan. Sebetulnya yang akan membayar APBN juga. Nah ini yang agak aneh di Indonesia kalau dia membebaskan bank-bank asing itu beroperasi untuk menghimpun dana masyarakat. Karena beresiko seperti itu. Nah ini yang kejadian sebetulnya dengan Bank Senturi tahun 2013. Posisinya waktu itu Bank Senturi itu kan milik asing. Gitu ya, sudah jadi milik asing. Kalau nggak salah investornya dari Qatar atau dari mana. Bank Senturi itu menghimpun dana masyarakat. Gitu kan. Ada yang tabungan, deposito gitu di Bank Senturi. Dan ternyata oleh manajemen banknya itu ditempatkan di surat berharga di luar negeri. Gitu. Hanya sebagian itu disalurkan di dalam bentuk surat berharga di luar negeri. Dan begitu nilainya jatuh, bank ini tidak bisa mengembalikan dana masyarakat kan gitu ya. Begitu surat berharganya nggak bernilai atau dilarikan gitu ya. Kan ini dana masyarakatnya nggak bisa ditarik. Jadi pemerintah waktu itu gerak cepat tuh. Bank Senturinya langsung dibekukan, bukan dibekukan, di merger dengan bank lain, gitu ya. Dan dilakukan penyuntikan modal pada bank baru yang dibentuk itu. Karena apa? Karena bisa berdampak sistemik. Sistemik bisa berdampak kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank lain juga, gitu, dan bisa mengganggu stabilitas perekonomian, gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Halo? Pak mau bertanya. Ya. Kan pernah mendengar sekilas di berita kayak Sri Lanka gitu kan negaranya bangkrut akibat inflasi. Terus ngajuin pernyataan kebangkrutan jadi pinjem dana gitu. Itu jadi gimana ya, kan bangkrut kalau misalnya udah memberikan pernyataan bangkrut dan peminjaman dana bangkrut, itu gimana bisa kembali lagi uangnya? Ya, itu kan sebetulnya yang terjadi adalah ini yang saya baca ya. Sri Lanka itu tidak bisa memenuhi kewajiban bilateral atau mungkin multilateral gitu ya dari beberapa negara gitu. Hutang-hutang dia di sana tidak bisa dipenuhi gitu. Nah ini penyelesaiannya sebetulnya kan kita juga masih melihat apakah Sri Lanka itu akan dibentuk pemerintahan baru karena pemerintahnya kan nggak dipercaya sama masyarakat gitu. Jadi pemerintahnya diturunkan dan yang terjadi adalah mungkin nilai uang dia itu nggak bernilai gitu karena dia kan tidak bisa memenuhi kewajiban. Tapi di luar negeri berarti siapa yang mau bertransaksi dengan Sri Lanka? Nah ini yang penyelesaiannya sebetulnya lebih ke bilateral gitu ya. Apakah pemerintah harus sudah turun tangan, tidak cukup juga dengan bank sentral saja gitu ya. Tapi pemerintahnya juga harus turun tangan. Ini agak terpisah sebetulnya fungsinya sama yang terjadi dengan perbankan gitu ya, agak terpisah ini karena berkaitan dengan hutang dari pemerintah gitu. Kita akan lihat, kita juga belum lihat sebetulnya pola penyelesaiannya seperti apa gitu. Apakah dari pihak asing akan menunggu sampai ada pemerintahan baru gitu ya.
Tapi mungkin di sistem internal dia, sistem keuangan dia mungkin masih berjalan. Mungkin loh. Mungkin. Tapi secara logika sebetulnya siapa negara lain yang mau bertransaksi dengan Sri Lanka? Pasti nanti nilai uangnya itu akan turun. Gitu ya. Di secara internasional dia mungkin tidak akan terpakai itu uangnya. Siapa yang mau bertransaksi dengan mata uang Sri Lanka? Gitu. Akan jatuh ininya, nilainya. Nah, saya belum ada gambaran sebetulnya penyelesaiannya seperti apa. Ini agak terlepas dari bank gitu ya. Ini akan berpengaruh kepada ke pemerintahan secara keseluruhan. Jadi, iya, siapa? Jadi kalau teman-teman melihat gitu ya, sebetulnya yang paling banyak digunakan bertransaksi di internasional itu adalah US dollar. Sejak dulu gitu ya, sejak dulu yang banyak digunakan untuk bertransaksi itu adalah US dollar. Dan perang yang sekarang sebetulnya itu agak membalikan keadaan. Kenapa? Karena kebutuhan negara Eropa terhadap gas dari Rusia itu kan sangat besar. Dan sekarang karena Rusia itu berperang dengan Ukraina dan Rusia juga diancam oleh NATO gitu dengan Eropa, Rusia memutuskan begini, saya akan stop gas dari Rusia gitu. Kalau Anda mau beli gas saya, Anda boleh beli dengan rubel. Gitu. Apa yang terjadi seperti ini? Kalau seperti ini berarti kan semua negara Eropa yang membutuhkan gas Rusia, dia akan tidak bertransaksi dengan US gitu ya. Dia bertransaksi dengan rubel. Yang terjadi adalah semua uang US dollar itu akan kembali ke Amerika karena tidak terpakai. Jadi mungkin transaksinya sangat besar gitu. Dan kalau dia kembali ke Amerika, berarti kan uang beredar di Amerika akan sangat besar. Gitu ya. Kalau uang beredarnya sangat besar, yang terjadi kemungkinan kenaikan harga barang-barang, inflasi gitu. Daya kebutuhan uang beredar itu lebih besar. Sehingga bukan tidak mungkin Bank Sentral Amerika itu akan menaikkan suku bunga. Kan sudah terlihat gitu ya, sekarang Bank Sentral Amerika itu menaikkan suku bunga. Dan ini bisa berdampak ke negara-negara lain. Yang berdampak dalam bentuk apa? Kenaikan kurs. Kenaikan kurs dari US dollar. Jadi US dollarnya akan menguat. Seperti yang terjadi di Indonesia. Gitu ya. Indonesia mungkin transaksi dengan US dollar dominan. Masih dominan gitu ya. Jadi begitu Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, maka semua uang US dollar itu akan terbang kembali ke sistem perbankan Amerika gitu ya. Karena suku bunga di sana sekarang lebih tinggi gitu kan. Jadi bukan tidak mungkin yang terjadi di Indonesia karena uang yang diinvestasikan oleh asing di Indonesia selama ini keluar kembali ke Amerika karena kenaikan suku bunga di Amerika, maka nilai tukar rupiahnya akan melemah gitu ya. Nilai tukar US akan menguat. Makanya Bank Sentral Indonesia berusaha menjaga dengan menaikkan suku bunga juga gitu. Jadi impact-nya banyak. Impact-nya tektokannya jadi banyak gitu ya. Maksudnya polanya itu jadi berdampak ke yang lain-lain. Yang terjadi sekarang seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, sebetulnya Indonesia dengan Bank Sentral Indonesia dengan Bank Sentral Amerika itu selalu mirip gitu. Jadi kalau hari ini Bank Sentral Amerika rapat dan menaikkan suku bunga 0,75%, Bank Sentral Indonesia besoknya juga akan menaikkan suku bunga. Misalnya yang sekarang ini menaikkan 0,5%. Sementara di Amerika menaikkan 0,75. Gitu. Jadi agak unik situasinya sebetulnya sekarang yang terjadi di Indonesia. Begitu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan.
Halo? Halo, ada pertanyaan? Komentar? Amelia? Nukman? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya. Nukman? Paris? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Saya lanjut lagi. Oke, ini tadi tugas dari Bank Indonesia gitu ya, menetapkan, melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kalau teman-teman lihat sekarang juga Bank Sentral itu sudah punya BI Fast gitu ya, yang muncul di aplikasi bank-bank kalau untuk transfer antar bank online gitu. Jadi biayanya murah, cuma 2.500. Kalau antar dari banknya biasanya agak tinggi biayanya 5.000, 6.500. Tapi BI juga sudah menerbitkan produknya sendiri gitu ya, BI Fast untuk transfer antar bank real time online itu. Dan tugas dia juga mengatur dan mengawasi perbankan, juga menjaga kebijakan moneter. Nah ini saya pengen tanya nih, sebetulnya sekarang kan ada ini ya, ada alternatif dari masyarakat dengan koin, mulai Bitcoin gitu ya, Ethereum gitu, dan itu independen loh, independen. Mereka tidak memiliki bank sentral, gitu ya. Nah, ini sebetulnya uang yang beredar dari masyarakat kan sebagian akan terserap ke sana, gitu. Tapi pemerintah juga kan nggak mau sembrono, jadi pemerintah juga berusaha masih melihat gitu ya, sebetulnya ini akan kemana, seberapa besar dampaknya gitu. Pemerintah dari negara-negara juga akan melihat seperti itu. Apakah dampaknya seberapa besar? Karena berarti mereka itu akan berada di luar kontrol dari sistem moneter. Uang bisa terbang kemana saja dan tidak terlihat gitu kan, tidak tercatat gitu. Sebetulnya kalau kita lewat bank umum, semua transaksi kita akan tercatat. Jadi ketahuan sebetulnya devisanya ini keluar atau masuk gitu ya. Bahkan kita belanja dengan Visa pun sebetulnya Bank Indonesia tahu karena Visa akan melaporkan ke regulator bank masing-masing. Gitu ya. Jadi dia ada devisa keluar. Jadi misalnya kalau kita pergi ke luar negeri lalu ada ATM Visa kita tarik, sebetulnya itu akan terdata juga di Bank Indonesia oleh Bank Sentral. Kenapa? Ada laporan devisa. Oh, ada devisa keluar misalnya. Ada devisa keluar di negara lain. Gitu. Jadi Bank Sentral selalu akan menjaga stabilitas dari sistem moneter untuk mengetahui apakah devisa kita juga tercatat gitu ya, devisa kita keluar atau masuk gitu ke luar negeri. Jadi menjaga kelancaran dari kebijakan moneter gitu ya. Kalau misalnya kurs misalnya US dollar terlalu tinggi, Bank Sentral juga bisa melakukan intervensi. Intervensi bagaimana dengan melepas sebanyak-banyaknya dolar gitu ya dan menarik rupiah sebanyak-banyaknya dari pasar uang. Supaya apa? Supaya kurs US dollarnya akan melemah. Tuh, kita ini jadwalnya sampai jam berapa ya? 9:30 ya? Iya, Bapak. Oke. Nah, ini juga pengaturan dan pengawasan bank. Jadi tujuannya adalah mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia. Satu, sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Jadi penting artinya kepercayaan bagi bank. Dalam kaitannya sebagai fungsinya sebagai intermediari, sebagai penghimpun dan penyalur dana. Bank juga berperan untuk melaksanakan kebijakan moneter. Tadi, misalnya salah satunya untuk menghimpun dana masyarakat. Kalau terjadi uang beredar terlalu besar, bukan tidak mungkin pemerintah akan menaikkan suku bunga, gitu ya, sehingga
semua masyarakat akan menyimpan dananya di bank. Atau misalnya bank sentral itu bisa menetapkan giro wajib minimum. Jadi bank-bank itu sebetulnya punya kewajiban untuk menyimpan dana di bank sentral sebagai regulator dengan dalam bentuk giro wajib minimum. Jadi kalau misalnya giro wajib minimumnya misalnya 5% gitu ya, selama ini 5%. Bank itu misalnya menghimpun dana masyarakat 100. 5% harus ditempatkan dalam bentuk giro wajib minimum. Berarti sisa uang yang tersisa di bank sekitar 95 dari 100. 5%-nya sudah ditempatkan di bank sentral. Nah, kalau misalnya terlalu banyak uang beredar di masyarakat, bukan tidak mungkin bank sentral menaikkan minimum giro wajib minimum. Jadi misalnya selama ini 5%, sekarang bank sentral bilang 10%. Otomatis uang yang harus disimpan di bank sentral itu akan meningkat. Jadi kalau menghimpun dana 100, kalau tadinya giro wajib minimumnya hanya 5, sekarang jadi 10. Dengan 10 berarti bank ini kan tidak bisa menyalurkan kredit. Berarti dia akan menghimpun dana masyarakat lebih besar gitu ya. Bank itu akan menghimpun dana masyarakat lebih besar supaya bisa menghasilkan kredit. Itu tuh salah satu peran dari bank sentral. Jadi berperan dalam membantu juga pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat. Gitu ya, karena bank itu fungsi kepercayaan itu sangat penting bagi bank. Nah, pendekatannya seperti apa? Pendekatannya bisa dilakukan dengan regulasi, deregulasi gitu ya. Jadi diatur kembali. Lalu ada prinsip prudensial banking bahwa bank itu dalam bertransaksi, dalam melakukan aktivitasnya harus bersifat prudensial, berprinsip kehati-hatian, gitu ya. Dan juga ada self-regulatory, jadi dengan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi, maka akan terpenuhi fungsi dari bank sentral. Misalnya tadi, dengan adanya giro wajib minimum 5% dari dana yang dihimpun. Gitu ya. Jadi bank mau nggak mau dia akan penuhi itu. Nah ini kewenangan dari BI, pengaturan dan pengawasan. Kewenangan memberikan izin, kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk mengawasi, dan kewenangan memberikan sanksi. Izin bisa dicabut, gitu ya. Mengatur juga misalnya dengan melakukan pembatasan misalnya, oh bank ini CAR-nya atau modalnya harusnya 19% atau 20%, itu diatur oleh regulator, oleh OJK. Minimum 8%, tapi untuk bank ini harus 12%. Silakan pemegang sahamnya cari modal tambahan, gitu ya. Dan kewenangan mengawasi. Jadi bank sentral maupun OJK itu melakukan pengawasan. Walaupun fungsi pengawasan ini lebih banyak di OJK sekarang. Mengenakan sanksi, kewenangan mengenakan sanksi. Jadi bank itu banyak laporan yang harus dipenuhi ke regulator. Dan kalau tidak terpenuhi, misalnya akan dikenakan sanksi. Gitu ya, akan dikenakan sanksi. Satu laporan misalnya 50.000 untuk setiap 20.000 untuk setiap item. Kalau tidak dipenuhi, maka akan didenda 20.000 untuk setiap item. Jadi kalau bayangin kalau banknya punya 20 juta nasabah gitu, nggak dilaporkan semua. 20 juta kalau didenda 20.000 bisa 400 miliar gitu. Jadi ada kewenangan untuk mengenakan sanksi, tapi tidak serta-merta maksud saya. Bank sentral bisa mengenakan sanksi kalau berdasarkan pengawasan banknya dinilai tidak comply gitu ya, tidak memenuhi ketentuan. Nah, pengawasannya itu berdasarkan kepatuhan, berdasarkan risiko juga. Ya, compliance yaitu tadi memenuhi semua regulasi-regulasi yang ditentukan oleh bank sentral. Jadi berdasarkan kepatuhan, bank ini diminta untuk patuh dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank sentral. Juga pengawasan berdasarkan risiko. Jadi bank itu akan diukur risikonya setiap bank. Setiap tahun
akan diawasi. Gitu. Akan diawasi. Kalau dulu tingkat kesehatan bank itu ada Camels, gitu kan. Tapi kalau sekarang sebetulnya sudah ada RGEC, sudah berubah. Gitu ya. Kalau Camels itu kan capital, gitu kan, aset, manajemen, equity, liquidity, gitu ya, sama sensitivity to market risk. Tapi kalau sekarang ada RGEC, jadi semua faktor Camels itu ditambah dengan corporate governance. Nah, bank-bank itu akan di-rating berdasarkan risiko. Lalu kalau berdasarkan risiko itu juga ditentukan minimum kecukupan modalnya gitu. Untuk dinilai apakah bank ini termasuk kategori sehat atau kategori 1 atau kategori 2 gitu, ada kategorinya. Nah, ini bentuk-bentuk siklus pengawasannya gitu ya. Satu, pemahaman terhadap bank, penilaian risiko triwulanan, dia menyusun rencana triwulanan, melaksanakan pemeriksaan fokus pada risiko gitu. Terutama pada bank-bank yang memiliki dampak sistemik gitu ya. Sistemik itu akan diawasi ketat gitu ya. Seperti bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, BRI gitu tuh biasanya akan menjadi perhatian dari bank sentral. Juga ada strategi untuk diawasi secara individual gitu ya, dan ini siklusnya gitu. Sampai pelaksanaan dari strategi pengawasan itu gitu. Jadi pengawasan terhadap ketaatan regulasi, pengawasan terhadap risiko dari masing-masing bank. Nah, ini risiko tadi definisi. Definisinya adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang bisa menimbulkan kerugian kalau tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Nah, ini yang sebetulnya disebut dengan mitigasi. Mitigasinya seperti apa? Kalau ada risiko, mitigasinya seperti apa? Supaya tidak menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Contoh, kita naik motor, mitigasinya adalah dengan menggunakan helm. Sebetulnya kan itu mengantisipasi kalau terjadi kecelakaan atau kerugian gitu ya, akibat kecelakaan. Jadi diantisipasi dengan menggunakan helm. Nah, ini dampaknya itu bisa untuk bank, dampaknya itu bisa ke pemegang saham, ke karyawan, ke nasabah terutama, lalu ke perekonomian secara keseluruhan. Ini kerugian-kerugian akibat dari risiko. Bisa berdampak ke pemegang saham, bisa kepada karyawan, bisa kepada nasabah, bisa kepada perekonomian. Nah, inilah sebetulnya 8 risiko yang umumnya diukur gitu ya, pada bank. Mbak Priyanti itu mic-nya ada yang mau ditanyakan? Mic-nya hidup tuh. Oke. Ini risiko-risiko yang diukur biasanya di bank itu ya, ada 8 risiko, walaupun ada risiko lain-lain sebetulnya. Pertama, risiko kredit. Tadi seperti disebutkan di awal bahwa ini ada kemungkinan bahwa pihak counterparty dari bank itu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Itu risiko kredit. Jadi misalnya debitur tadi pinjam uang, dia tidak bisa memenuhi kewajibannya, itu risiko kredit. Lalu counterparty-nya misalnya bank lain juga meminjam kepada bank itu gitu, dan dia tidak bisa bayar kewajibannya, juga di risiko kredit. Gitu ya. Inilah risiko yang paling besar sebetulnya diukur. Kenapa? Karena memang bank itu pendapatan terbesarnya itu dari sini, dari kredit. Umumnya dari kredit. Lalu kedua, risiko pasar. Ada yang bisa contohkan risiko pasar ini apa aja? Contohnya? Halo? Ini pada tidur semua ntar nih. Ada yang jawab. Alexander, Patrick Sinamo.
Jawab aja, silakan, silakan. Krisis moneter bukan. Ya, ini contoh ya krisis moneter. Krisis moneter itu sudah dalam bentuk krisisnya tuh. Udah dalam bentuk krisisnya, tapi kan ada sebabnya gitu ya. Misalnya apa tadi, inflasi, kenaikan suku bunga gitu ya. Itu contoh dari risiko pasar, di mana bank itu beroperasi, risiko kenaikan kurs. Bukan tidak mungkin bank itu bertransaksi dalam mata uang asing gitu ya, karena ada nasabahnya yang ingin bertransaksi dalam mata uang asing. Contohnya dia importir besar gitu ya, seperti misalnya importir migas, minyak, dan gas. Dan itu semuanya dalam bentuk valuta asing, sehingga ada kewajiban dari bank itu untuk membayarkan sesuai perintah nasabah. Nah, kalau terjadi perubahan kurs, mungkin si nasabahnya ini tidak bisa memenuhi kewajiban. Itu dari risiko kredit. Dari risiko pasarnya karena kenaikan kurs, bisa jadi banknya itu tidak mengcover devisa terbukanya gitu ya. Open position di sisi falas gitu ya. Dia punya kewajiban falas yang tidak bisa dipenuhi. Lalu ketiga, risiko likuiditas contohnya. Likuiditas tadi seperti yang saya bilang bahwa bank itu sangat berkaitan antara sisi aktiva dan pasifa, antara dana yang dihimpun ini juga disalurkan dalam bentuk kredit gitu ya. Jadi bank ini harus selalu liquid. Dia bisa membayar memenuhi kewajiban jangka pendeknya kalau ada nasabah yang ingin menarik dananya misalnya. Dan berarti dia menghadapi risiko likuiditas. Kalau dia misalnya tidak bisa membayar dalam waktu cepat gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Saya lanjut lagi. Risiko operasional. Nah, operasional ini biasanya berkaitan dengan manusia. Itu misalnya salah bayar, salah transfer gitu, dan itu risiko operasional. Semua yang berasal dari aktivitas operasional. Dan ini kebanyakan dari human error, dari kesalahan manusia. Gitu ya. Lalu lanjut ke risiko hukum. Bank ini juga berhadapan dengan hukum. Bank itu diatur, ada undang-undangnya, dan ada kewajibannya gitu ya. Seperti contohnya kerahasiaan bank. Jadi teman-teman mesti tahu kalau dana masyarakat yang dihimpun itu sifatnya rahasia bagi bank. Tapi kalau kredit dulu itu rahasia, sekarang kalaupun diketahui umum itu diperbolehkan gitu ya, kalau pinjaman. Tapi kalau dana masyarakat tidak boleh. Itu termasuk dari rahasia bank. Jadi bisa saja bank itu dituntut karena bocor tuh data nasabahnya gitu ya. Kadang-kadang kasus terjadi antara suami istri misalnya gitu ya kan. Misalnya istrinya punya simpanan di bank gitu, dan karena sudah kenal antara bank dengan dengan suami istri ini, suatu saat suaminya datang, dia minta rekening koran istrinya, ternyata mereka dalam proses cerai. Kan banknya terikat dengan ini ya, dengan kerahasiaan bank. Begitu dia kasih rekening koran istrinya ke suaminya, istrinya bisa menuntut gitu. Dia menuntut kenapa rekening koran saya dikasih gitu. Karena itu termasuk dalam kerahasiaan bank. Nah, tuntutan ini yang bisa jadi resiko hukum. Bisa juga dengan resiko reputasi gitu ya. Oh, bank ini ternyata bocor ininya, datanya. Itu reputasinya akan menjadi buruk. Secara langsung tidak langsung merugikan bagi bisnis bank itu gitu ya. Dia kepercayaan masyarakat terhadap bank itu mungkin berkurang karena punya reputasi yang buruk. Gitu. Lalu risiko strategik. Strategik ini berkaitan dengan keputusan strategis dari manajemen bank itu. Jadi misalnya gini, bank itu mungkin dalam menyalurkan kredit dia akan berfokus kepada beberapa sektor yang banyak gitu. Misalnya gini, bank tidak akan melepas kreditnya ke seluruh sektor yang sama. Karena apa? Karena berisiko. Jadi kalau misalnya bank ini full di Bandung, full memberikan kredit hanya untuk
sektor tekstil misalnya. Kalau sektor tekstilnya kolaps, banknya juga akan ikut kolaps. Nah, itu bisa jadi kesalahan strategis gitu ya. Bagaimana bank itu menyalurkan kredit. Jadi bank itu mungkin dia akan memutuskan ke beberapa sektor. Misalnya ke sektor konstruksi juga, ke sektor konsumsi juga. Jadi tidak dikumpulkan di dalam satu keranjang yang sama gitu ya. Misalnya dikumpulkan kreditnya hanya di sektor tekstil, sehingga kalau sektor tekstilnya kolaps, maka banknya juga ikut kolaps. Gitu. Itu resiko dari strategi. Salah dalam mengambil keputusan strategis. Dan terakhir ini resiko kepatuhan. Kepatuhan maksudnya ya tadi, dia memenuhi kepatuhan terhadap regulasi gitu ya. Dan bukan tidak mungkin bank menjadi beresiko bagi bank itu kalau dia tidak memenuhi regulasi. Ingat tadi bank sentral pun punya kewenangan untuk mencabut izin. Gitu ya, regulator punya kewenangan untuk mencabut izin. Inilah resiko-resiko ini yang sebetulnya diukur. Gitu ya. Jadi tidak semata-mata hanya kredit, tapi juga ada kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi. Tapi kalau ujian diingat-ingat jangan menjawab hanya berdasarkan penjelasan singkat di presentasi di penjelasan saya hari ini gitu ya. Karena by definisi ada semua di modul. Tolong dijawab dengan lengkap gitu ya. Kadang-kadang mahasiswa itu menjawab berdasarkan hanya dari omongan saja gitu. Dari omongan dari perkuliahan saja, tapi secara definisi jadi nggak lengkap gitu artinya. Jadi tolong modul juga dibaca. Modul juga dibaca, penjelasan-penjelasan dari buku-buku yang saya kasih juga dibaca gitu ya. Dari buku yang kita pakai. Misalnya gini nih, sering saya ketemu kasus risiko kredit. Risiko kredit adalah di mana peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya. Itu nggak menjelaskan apa-apa maksud saya. Itu cuma satu bagian kecil gitu ya. Karena kan kredit itu juga termasuk sebetulnya counterparty dari bank. Counterparty itu kan berarti bukan saja peminjam. Gitu ya. Bisa jadi ada pihak ketiga lain yang juga berhubungan punya kewajiban dengan bank, bukan kredit semata-mata, itu juga masuk dalam risiko kredit. Jadi tolong dijawab itu sesuai definisi gitu ya. Jangan dijawab berdasarkan hanya penjelasan singkat gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada, saya lanjut ya. Nah, ini ruang lingkup manajemen risiko. Jadi sebetulnya di dalam bank sendiri juga ada orang-orang yang berperan aktif. Ya, satu misalnya komisaris. Komisaris juga mengawasi gitu ya, bahwa apakah rencana strategis dari bank ini gitu, apa yang terjadi dengan dalam perjalanan operasionalnya gitu. Juga ada dari dewan direksi, juga ada personel dari banknya itu sendiri seperti pengawasan gitu ya, audit itu juga melakukan pengawasan aktif. Lalu ada juga sudah ada dalam ruang lingkupnya itu selain pengawasan aktif juga ada penetapan kebijakan dan prosedur. Ini diukur bahwa bank itu sudah memiliki kebijakan dan prosedur yang menentukan batas risiko dia. Karena risiko setiap bank itu berbeda-beda. Ada yang bisa kasih contoh? Bank apa yang misalnya risikonya berbeda gitu? Silakan. Ada yang mau kasih contoh? Volunteer bebas aja menjawab, nggak akan ada tambahan nilai, bukan nggak akan ada risiko apa-apa. Ingat keaktifan di ini loh, dinilai loh. Halo? Kalau bank syariah, Pak? Bank syariah? Bukan, ini pertanyaan tadi. Iya, pertanyaan saya tadi bank yang berbeda. Bank yang berbeda ya, bank syariah ya. Oke.
Bank syariah ini kalau dibilang bank memang sama bank gitu ya. Tapi mungkin dalam spesies yang berbeda gitu. Betul tuh Bu Putri. Ya, kalau bank umum ada yang bisa kasih contoh yang mungkin resikonya berbeda. Antara bank BPR dengan bank umum, Pak. Kenapa BPR berbeda? Nggak apa-apa, bebas jawab aja, Mas Demil. Kalau menurut pendapat saya, Pak ya, perbedaan antara bank umum dengan BPR mungkin BPR jangkauannya tidak terlalu banyak gitu, Pak. Tidak sebanyak bank umum. Oke, makasih. Ya, BPR Dan mungkin ya. keuangannya pun berbeda, Pak. Ya. Uang Jadi yang kalau dikelola banknya itu mungkin berbeda. Oke, makasih. Kalau bank umum itu sama tuh, jadi sama BPR itu spesiesnya berbeda. Seperti itu, Pak. Spesiesnya berbeda juga. Jadi itu bank, kategori bank peredaran rakyat, dia fungsinya dia tidak, antara lain dia tidak punya giro, gitu ya, tidak punya giro, dan jangkauannya biasanya lebih kecil gitu ya. Tapi secara pengelolaan mirip-mirip gitu kalau BPR. Jadi kalau bank umum gitu, misalnya yang ingat aja, bank umum bukan BPR, bukan bank syariah yang kira-kira resikonya berbeda. Pak, aku mau kasih contoh boleh? Ya. Kalau bank umum misal yang tadi kita sebutkan di awal kayak BUMN, BNI, BRI kayak gitu dia lebih resiko kredit. Tapi kalau kayak bank swasta kayak BCA, dan lain-lain itu mungkin kayak resiko. Ada sih resiko kreditnya mungkin dia lebih tingginya kayak resiko lain. Entah itu likuiditas, kepatuhan, hukum, dan lain-lain sih Pak. Ya, Kreditnya memang, mungkin nggak setinggi BUMN gitu sih. Ya, memang kalau dari itu belum ada penelitiannya tuh, Mbak Jenny. Apakah bank swasta lebih beresiko gitu ya, atau lebih rendah resikonya dari bank BUMN? Itu boleh aja kalau mau diteliti. Cuma maksud saya gini, salah satu contoh yang paling ekstrim itu adalah BTN dibanding bank umum yang lain. Dia bank umum juga. Kenapa? Karena dia banyak berperan di KPR, ya kan? Oh iya. KPR itu semua kreditnya jangka panjang. Betul nggak? Iya, KPR betul. itu sebagian besar kreditnya jangka panjang. 15 tahun, 20 tahun, 10 tahun gitu ya. Berarti dia kalau dia memenuhi kewajiban jangka pendek, dia mungkin menghadapi resiko likuiditas gitu. Jadi resikonya berbeda tuh. Gitu ya. Contoh kalau bank umum gitu ya. Memang betul dari bank syariah juga mungkin berbeda, antara bank swasta juga mungkin berbeda gitu ya. Kalau bank lalu BPR mungkin berbeda, bank syariah juga mungkin berbeda gitu ya. Ya bank syariah kan sistem perhitungannya berbeda. Dia kan sistem perhitungannya ada nisbah bagi hasil. Nah, risiko yang dihadapinya berbeda lagi. Tapi semua itu sebetulnya sama ininya ya. Maksud saya ininya sama. Kelompoknya itu adalah kelompok bank. Fungsinya sama-sama melakukan intermediasi, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan. Tapi memang risikonya berbeda-beda. Ya, makasih Mbak Jenny, Mas Demil gitu ya. Nah, regulasi ini sebetulnya munculnya dari mana? Yang pertama mereka perhatikan, yang diperhatikan itu adalah masalah kecukupan modal. Ya kan? Karena semua itu harus di-cover dengan modal bank itu sendiri. Nah, inilah muncul sebetulnya kesepakatan antar bank. Jadi setiap beberapa tahun sebetulnya bank-bank sentral atau ini itu berkumpul di Basel. Basel itu ada di satu tempat di Swiss gitu ya. Berkumpul, mereka membuat kesepakatan. Ya, membuat kesepakatan untuk menjaga risiko dari bank-bank. Waktu Basel I tahun 1988 ini nggak disebutkan di sini, sebetulnya lebih fokus kepada kecukupan modal atas dasar risiko kredit. Tadi kan kredit risiko ada 8. Ada 8. Ada 8 risiko, tapi ini di Basel I baru mencukupkan modal berdasarkan risiko kredit. Dan inilah yang muncul minimum 8% gitu ya.
Minimum 8%. Nah, hanya mengukur risiko kredit. Gitu ya. Lalu berkembang lagi. Tahun 2004 itu dengan penyempurnaan dengan Basel II. Sama, masih membahas modal juga. Berapa modal bank ini? Cuma sekarang juga memperhatikan risiko pasar dan risiko operasional. Jadi setiap bank itu mungkin punya risiko pasar, risiko operasional yang berbeda-beda juga. Jadi sekarang di Basel II itu tidak dibatasi lagi 8%. Minimum 8%, tapi bisa jadi lebih besar. Sesuai risiko banknya masing-masing. Dan itu dipantau oleh regulator, oleh bank sentral atau dengan OJK gitu ya, dipantau kecukupan modalnya. Jadi bisa jadi semenjak berlakunya kalau banknya sudah menerapkan Basel II, bisa jadi modalnya itu bukan 8% lagi, tapi bank sentral atau OJK bisa menetapkan, oh bank ini harus modalnya sekitar 19%, 20%. Dan ini yang dipantau gitu untuk sebagai dimasukkan sebagai kategori bank sehat. Nah, ini yang berlaku di Basel II gitu ya. Sebetulnya udah ada lagi Basel 3 gitu, tapi belum diterapkan di Indonesia. Mungkin sudah ada bank yang menerapkan. Tapi Basel ini sebetulnya sudah di Basel 1, Basel 2 dan sekarang sudah Basel 3 sebetulnya. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat akan mengambil sertifikasi manajemen risiko bank gitu ya, kan itu ada ininya. Diadakan sertifikasinya tuh, ada sertifikasinya. Jadi kalau kerja di bank juga biasanya diwajibkan tuh kalau kita sudah punya sertifikasi manajemen risiko. Dan itu pasti akan belajar mengenai Basel 1, Basel 2 dan Basel 3. Jadi diingat-ingat antara Basel 1 dengan Basel 2. Basel 1 itu hanya mengcover risiko kredit. Basel 2 ini juga mengcover sebetulnya risiko pasar dan risiko operasional. Sebentar saya share ininya. Nah ini, bukan di sini. Di buku yang saya kasih ada tuh. Jadi ada buku manajemen risiko kan saya pernah share ya. Buku manajemen risiko 2. Nah ini Basel 1. Basel 1,5, jadi sebetulnya ada juga Basel 1,5 gitu ya, tapi jarang dibahas. Langsung ke Basel 2. Jadi kalau Basel 1, ini kelihatan nggak ininya ya? Nah ini kecukupan modalnya. Jadi waktu Basel 1, ini hanya mencakup risiko kredit. Oke, waktunya udah habis ya. Hanya mencakup risiko kredit, tapi begitu Basel 2, ini sudah mencakup sebetulnya risiko kredit dan risiko pasar dan risiko operasional, sorry. Risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Gitu. Jadi boleh dilihat di buku manajemen risiko yang sudah pernah saya share di grup, gitu ya. Buku manajemen risiko 2. Kita pakai juga yang manajemen risiko 3, tapi saya belum dapat soft copy-nya. Kalau ada yang dapat soft copy-nya silakan di-share. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini Basel 2, lalu juga ada Good Corporate Governance. Ini mengatur mengenai tata kelola hubungan keterbukaan antara misalnya Dewan Komisaris, dengan direktur, dengan stakeholder lainnya, juga dengan pemegang saham. Jadi itulah yang dimaksud kalau sekarang ukurannya kesehatan bank itu diukur oleh regulator dengan RGEC, Risk Governance, Risk Governance, Earning, dan Capital. Mungkin di semester lalu Mbak Jenny atau Bu Putri yang pernah belajar di kelas saya udah pernah dapat nih bentuk RGEC ini, gitu ya. Termasuk di sini adalah risikonya yang diukur 1, risiko kredit, risiko pasar, likuiditas, operasional tadi, 8 risiko tadi.
Ikut ke strategi kepatuhan reputasi. Lalu ada juga governance, GCK. Masalah transparansi, akuntabilitas, kejelasan. Akuntabilitas ini mengenai kejelasan fungsi, pemisahan tanggung jawab. Lalu responsibility, bahwa bank itu sudah memiliki kebijakan, sistem prosedur, dan independensi, bahwa dikelola secara profesional, tidak ada benturan kepentingan gitu ya. Jadi kalau pegawai bank itu selalu diminta apakah setiap tahun dia tanda tangan pernyataan bahwa tidak ikut menyalurkan atau tidak punya kredit pada perusahaan yang ada kaitannya dengan dia sebagai karyawan. Lalu fairness, bahwa hak-hak itu semua stakeholder itu dipenuhi. Lalu earning, dan terakhir masalah capital. Jadi kesehatan bank itu sekarang tidak hanya diukur dengan CAMELS, tapi juga dengan RGSC. G-nya itu good corporate governance. Oke. Nah ini manfaatnya GCG, menciptakan struktur yang baik. Ini silakan dibaca, di buku ada, juga di modul ada. Ini aturan-aturan mengenai GCG. Ya, habis. Ada pertanyaan sampai sini? Ini karena udah ada peringatan dari hostnya kalau perkuliahannya harus sudah selesai. Ada pertanyaan atau komentar? Ya, kalau nggak ada, jadi nanti tolong list namanya dengan Mbak Dea tadi di posting aja, silakan di grup gitu ya, dikumpulkan nanti di Excel lagi, share lagi di grup. Kita ada 5 kelompok. Nanti untuk kelompok 1, oke. Untuk kelompok 1 silakan selesaikan untuk case yang ini, untuk case yang di hari ini. Kalau nggak salah saya risiko kredit ya tugasnya ya. Nah, risiko kredit nanti ketemu di sesi keempat ya. Gitu. Nanti begitu juga di kelompok 2 nanti di sesi ke-6 gitu ya. Jadi ada 5 kelompok dan mudah-mudahan dalam 1 semester ini kita bisa selesai semuanya. Oke. Ada pertanyaan atau komentar lagi? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Oke. Terima kasih. Kalau sudah semua kita tutup aja. Terima kasih.